Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pur untuk sore hari ini sudah mungkin mau mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi yang ada atau permasalahan yang ada di sekolah saya. Di sini saya akan menceritakan sedikit masalah yang saya alami yang ada di sekolah saya. Di sini saya mendapatkan sebagai pengajar mapel bahasa Indonesia, saya mengampu mapel bahasa Indonesia dari kelas rendah atau kelas 7. Saya mendapatkan kelas 7A sampai 7D. Di mana dari kelas 7A sampai 7D itu yang anaknya paling susah diatur atau nakalnya bukan main, itu adalah anak kelas 7C. Di saat permasalahannya yaitu di saat saya mungkin sedang menerangkan di depan itu anak-anak itu kadang ngemil sendiri, kadang makan sendiri. Saya sempat omongin baik-baik ke mereka setiap kali pelajaran itu tolong diusahakan jangan makan, atau setiap kali Bapak sedang menerangkan pelajaran tolong dihargai, atau setiap kali yang di depan itu berbicara tolong yang lainnya semuanya diam. Nah, di situ anak-anak semuanya itu terkadang pada diam. Setiap kali saya sudah bukan menegur ya, saya omongin pelan-pelan seperti itu, baik-baik. Kemudian setelah itu ada permasalahannya lagi. Saya suruh anak tersebut untuk mengerjakan atau mengulang materi yang saya sampaikan tadinya. Ada beberapa anak, mungkin hanya 3 atau 4 anak yang mungkin paham dan mengerti materi yang saya sampaikan. Tetapi ada mungkin dari 32 anak itu hampir separuh lebih yang tidak tahu apa materi yang saya sampaikan tersebut. Jadi saya harus mengulang materi yang saya sampaikan tersebut. Dan itu menghambat waktu saya. Gitu, Bu. Terima kasih. Jadi ini ya Pak Aris, yang saya mau tanyakan yaitu apakah Pak Aris mengetahui kenapa anak melakukan hal tersebut, Pak? Dan apa Pak Aris tidak menegurnya? Oh iya Bu Pur, jujur saya itu memang tidak menegur, tidak pernah menegur anak. Saya tipikal tidak pernah menegur anak. Saya itu kalau menegur anak itu saya omongin baik-baik, tidak saya omongin secara langsung atau secara kasar gitu. Saya bukan tipikal seperti itu. Dan mungkin permasalahannya itu mungkin di samping 7C itu, kelas 7C itu kelas yang dekat dengan kantin. Jadi setiap kali mungkin saya bukan terlambat masuk ke kelas lah. Mungkin telat masuk 1 menit, 2 menit, anak itu sudah di kantin dan beli jajan terlebih dahulu. Ataupun kadang anak setiap kali izin keluar itu pasti setiap kali mau masuk lagi ke kelas itu mampirnya itu ke kantin terlebih dahulu gitu. Permasalahannya mungkin satu itu kan, kelas 7C dekat dengan kantin.
Terus, apakah Pak Aris sudah tahu kenapa penyebab anak melakukan hal itu? Maksudnya kenapa, anak tidak mendengar bel ya, Pak? Apa mereka itu tidak anu ya? Sebetulnya anak itu mendengar bel. Penyebab anak melakukan hal seperti itu, kadang setiap kali saya omongin baik-baik itu yang pertama kadang bilang lapar, perut saya lapar Pak. Oke, saya beri kesempatan waktu makan mungkin sekitar 5 atau sekitar 10 menit untuk makanlah atau untuk menghabiskan jajanan yang telah mereka beli di kantin daripada dibuang kan mubazir ngoten nggih. Selanjutnya kira-kira, jadi anu ya, Pak, hambatan yang dihadapi oleh Pak Aris saat mengajar 7C tadi bagaimana, Pak? Itu eh, anak kadang anak makan sendiri setiap kali di eh, pembelajaran. Yang kedua itu setiap kali saya suruh mengulas materi yang sudah saya eh, terangkan itu kadang anaknya itu nggak masuk itu permasalahannya. Oh iya, Pak. Terus, upaya yang Bapak lakukan agar anak itu, apa itu, lebih konsen dengan pelajarannya Bapak itu bagaimana nggih? Iya Bu, biasanya itu yang pertama memang ada eh, yang ditakuti anak satu guru itu Bapak Abdul Aziz itu dia mengajar mata pelajaran BJUK selaku mata pelajaran BJUK dan PAI dia itu sangat ditakuti anak mungkin itu terbilang guru killer itu biasanya kalau sudah mendengar namanya itu biasanya anak takut itu yang pertama itu solusi yang pertama yang biasanya itu saya lakukan solusi yang kedua yang saya lakukan itu biasanya setiap kali mungkin saya marah itu saya diam jadi anak sudah mengetahui kalau mungkin saya diam itu anak lah Pak Aris marah jadi anak langsung apapun yang dia pegang makanan yang dia pegang atau mungkin dia itu ngobrol sendiri semuanya pada diam atau makanan yang dia pegang semuanya dimasukkan ke dalam laci gitu biasanya solusinya. Dari anak-anak yang memiliki permasalahan tersebut, apakah mereka itu memiliki kelebihan ya, Pak, ya? Selain apa, maksudnya dari mereka kan memang berbeda nih. Apakah mereka itu memiliki kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut? Mungkin selain di akademis ya. Ya sebenarnya dari beberapa anak memang dari 7C itu memang anaknya super uh, bukan nakalnya bukan se ekstrim seperti itu ya, tapi mereka juga memiliki kelebihan. Mungkin kelebihan yang pertama yang cowok itu banyak yang memiliki kelebihan dalam segi olahraga. Itu dia itu pintar futsal, pintar volley, itu seperti itu. Tapi biasanya kalau memang kita penekanan dalam segi materi harus ditekan, kamu harus itu uh, anak 7C itu pasti dia itu bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru terutama saya sendiri. Oke, kalau boleh tahu saat mengajar itu Bapak menggunakan metode atau mungkin media belajar apa nggih, Pak? Biasanya saya Saat di hanya 7C? iya saya biasanya menggunakan ceramah saja. Oh gitu. Kalau menurut Bapak, apakah Bapak sudah, apa itu, yakin kalau metode ceramah itu, apa itu, membuat mereka itu fokus atau tertarik dengan pelajaran Bapak? Sebenarnya saya tidak sebegitu yakin ya Bu ya, soalnya dalam waktu 2 jam itu saya gunakan ceramah dalam bahasa Indonesia itu anak itu jenuh dan bosan. Nah, ya kemarin saya itu selipi dengan media pembelajaran itu saya kasih media monopoli. Saya buatkan menggunakan sebuah MMT monopoli. Di situ di desain monopoli itu ada sebuah dana umum, ada kesempatan. Di dalam objek monopoli itu
ada objek-objek yang harus mereka deskripsikan, tidak hanya objek manusia, tetapi ada binatang, ada pemandangan. Saya bagi kelompok. Kemudian anak itu lebih antusias, Bu, ternyata. Saya kasih media seperti itu. Dia itu lebih berkembang, lebih tertantang, dan lebih semakin ingin mengetahui objek mana yang ingin saya kunjungi berikutnya di pocokan dadu selanjutnya. Itu anak lebih senang dengan media tersebut. Ya, jadi ya Pak ya, permasalahan Bapak sudah karena anak-anak sudah tertarik dengan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Iya. Apalagi tidak perlu menggunakan Pak Sinten tadi Bapak untuk Aziz. menakut-nakuti Pak Aziz untuk menakut-nakuti anak-anak tersebut, gitu nggih Pak. Jadi saya sangat setuju Pak dari apa yang telah diutarakan oleh Pak Aris, dan kita sebagai seorang guru harus bisa mungkin untuk bisa mengendalikan kenakalan anak-anak kita ya. Dan kalau bisa kita harus selalu berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru yang lain. Jadi kan harus saling support, gitu ya Pak nggih. Ya. Selanjutnya ini ya, masalah berikutnya ya Pak nggih. Kira-kira situasi ideal yang seperti apa yang Bapak Aris inginkan untuk kelas 7C tersebut? Iya Bu, biasanya itu situasi yang saya inginkan itu setiap kali saya memberikan mungkin dalam metode ceramah di depan itu anak itu memperhatikan dalam keadaan diam, tapi diamnya itu mereka tahu apa yang saya sampaikan gitu. Jadi mungkin situasi diam dan situasi diam tetapi dia nyangkut apa yang telah saya bicarakan dalam materi tersebut. Oh iya. Jadi ya Pak ya, apakah hal itu sudah baik ya menurut Bapak nggih berarti nggih? Iya. Ya baik Pak Aris ya. Saya rasa cukup ya Pak ya dari permasalahan tersebut dan kita sudah mendapatkan penyelesaiannya. Semoga Bapak lebih bersabar dalam mendidik anak-anak kita. Terima kasih Bu Por sudah mendengarkan keluh kesah permasalahan yang saya hadapi di sekolahan, terutama di anak kelas 7C. Terima kasih juga sudah saya sudah bisa menyelesaikan solusi dan sudah mendapatkan solusi yang saya dapatkan sendiri atas pemancingan yang Bu Por berikan. Matur suwun Bu Por. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama Pak Aris. Monggo silakan Bu Por. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Bu Por. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa curhat sama Pak Aris bisa share ya tentang permasalahan anak saya di kelas 9A. Anak di kelas 9A yaitu wali kelasnya saya sendiri, itu ada beberapa anak yang seringkali keluar saat jam pelajaran, Pak. Yaitu sekitar ada 5 anak. Dari anak tersebut itu dari apa yang mereka lakukan itu Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas 9A itu merasa terganggu dengan apa yang telah mereka lakukan begitu. Dan sudah beberapa kali saya memanggil mereka kemudian menerapkan segitiga restitusi, bahkan saya juga sudah berusaha untuk melakukan konsultasi dengan teman saya begitu Pak. Teman guru yang lain itu, tetapi ternyata mereka tetap melakukan hal tersebut sampai sekarang ini gitu. Ya itu Pak Aris. Ya Bu Por, sebelumnya apakah Bu Por itu sudah pernah
berkomunikasi atau menyampaikan masalah Bukor ini sama guru BK? Kebetulan di sekolah saya itu 2 bulan yang lalu atau mungkin 3 bulan yang lalu, Pak, guru BK-nya itu keluar dari sekolah kami karena, ya, Pak, ya, ada suatu alasan, yaitu, beliau itu mengikuti PPG mandiri gitu, Pak. Jadi saya memang tidak ada guru BK di sekolah kami. Jadi memang kami agak kesulitan dalam menghadapi permasalahan anak saat ini. Kemudian untuk menyikapi hal tersebut, Bukor, bagaimana Bukor menyikapi hal tersebut? Karena kan tidak ada guru BK. Oh iya, jadi sudah beberapa kali saya memberi nasihat terhadap anak-anak tersebut dari kelimanya, nggih. Terusan saya juga sudah mempraktekkan apa itu segitiga restitusi itu loh, Pak. Agar anak-anak itu ya tidak apa itu dengan menggunakan posisi kontrol gitu, Pak, agar anak-anak tersebut bisa jera. Saya berpikir seperti itu. Kemudian saya juga sudah berkonsultasi dengan teman saya yang lain atau teman guru yang lain seperti itu. Dengan harapan mereka bisa berubah seperti itu. Saya sangat setuju dengan pendapat Bukor. Yang pertama, Bukor sudah menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Yang kedua, Bukor sudah menerapkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Terus dengan penerapan segitiga restitusi sama dengan kolaborasi dengan teman sejawat, apakah anak tersebut sudah mengalami perubahan? Dari kelimanya itu tidak semuanya langsung berubah gitu, Pak. Ya memang bertahap. Jadi yang namanya si A itu langsung bisa memahami gitu, Pak. Tetapi yang ada 2 yang lain itu yang sampai sekarang belum bisa menerima hal itu, Pak. Jadi setiap kali pelajaran itu dengan berbagai alasan mereka itu keluar gitu. Entah mau ke belakang atau mungkin mau ke koperasi untuk membeli peralatan sekolah dan lain sebagainya gitu. Bukor dari kelima anak tersebut, apakah Bukor sudah pernah mengetahui latar belakang anak tersebut itu seperti apa? Ya, saya mengetahui latar belakang mereka itu yang pertama ya memang saat saya melakukan apa itu diskusi dengan mereka begitu, Pak. Jadi permasalahannya itu apa begitu? Kenapa kalian keluar saat jam pelajaran begitu? Kebanyakan mereka sih menjawab saya bosan Bu dengan pelajaran. Seharusnya kalau di dalam kelas itu ada Indomaretnya Bu. Kalau di dalam kelas itu ada AC-nya biar adem gitu Bu, biar saya betah dan lain sebagainya. Saya juga pernah menerapkan pembelajaran itu menggunakan video Pak, bahkan seperti itu. Agar mereka itu tertarik gitu. Tapi saat saya masuk menggunakan LCD, kemudian saya tontonkan video pembelajaran itu ternyata responnya sama Pak, tidak berubah. Begitu. Terus bahkan mereka itu minta, "Bu, di setelkan film horor saja, Bu, atau mungkin lagu-lagu dangdut seperti itu." Waduh, kita ini pelajaran kok bukannya mau mau senang-senang saja kan seperti itu. Ya memang dari kelima anak tersebut memang ada yang dari beberapa itu kebanyakan memang IQ-nya di bawah rata-rata gitu Pak. Jadi mereka males untuk berpikir seperti itu. Mungkin jadi kalau misalnya apa itu mendengarkan pelajaran itu mereka sudah merasa bosan. Apalagi sekarang ini kan kelas 9 gitu Pak. Jadi sudah kelas 9 mereka tahu besok saya akan lulus. Paling-paling kalau misalnya saya berangkat ke sekolah meskipun saya tidak mendengarkan pelajaran saya akan tetap mendapatkan nilai. Yang sekarang itu seperti itu Pak, perannya. Oh iya,
Bupor tadi sudah menerapkan pembelajaran dalam bentuk video, Bupor juga sudah menerapkan pembelajaran dalam bentuk apapun. Ibarat itu Bupor sudah menjadi sebagai seorang manajer. Dalam seorang manajer, jadi Bupor sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan keinginan anak. Tetapi untuk menyesuaikan dengan keinginan anak tersebut juga tidak kadang masih ibaratnya masih memberontak dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Ya. Untuk menanggapi hal tersebut, karena beberapa hal yang tidak bisa diterapkan Bupor, contohnya tadi kayak video, terus tadi anak juga mengeluh harus ada AC-nya, harus ada Indomaretnya, seperti itu. Uh, Cara menanggapi tanggapan seperti itu, Bupor itu menanggapi anak seperti itu tuh dengan cara apa? Ya, yang pertama kan saya harus menjelaskan gitu, Pak. Di sini tuh sekolahan, kita juga tidak memungut apa itu biaya yang besar. Kalau misalnya di dalam kelas kok ada AC-nya, tentunya kan butuh dana yang besar seperti itu, Pak. Apalagi kita kan di sekolah desa, di sini cuma adanya kantin. Kantin sekolah, kemudian koperasi yang menyediakan apa itu berbagai macam jajanan yang sederhana seperti itu. Kan tidak mungkin kalau misalnya di desa kemudian di sebelahnya ada Indomaret dan lain sebagainya kan, Pak. Gini ya, Pak, mereka mungkin apa itu bilang kepingin fasilitas yang enak gitu, Pak. Tetapi saat ada apa seperti itu, ada cuma tarik uang kas yang 1 minggu itu cuma 3.000, mereka tidak pernah mau bayar gitu, Pak. Katanya mereka itu, "Oh, ini pungutan liar dan lain sebagainya," padahal uang kas itu kan digunakan untuk mereka sendiri gitu, seperti itu. Bahkan kadang uang kas itu kan digunakan untuk jajan, kadang kalau lebih seperti itu. Yang pertama tadi saya memberikan penjelasan begitu nggih, Pak. Kemudian yang kedua, saya menjelaskan lagi nggih. Di sini kan kita apa itu belajar begitu. Kalau misalnya mereka memiliki niat untuk belajar, apapun kondisinya, mereka akan tetap bersemangat seperti itu, Pak. Jadi kemudian yang ketiga saya juga memberikan penjelasan lagi bahwa mumpung mereka itu masih muda begitu ya, Pak, ya, masih kecil dan mereka itu harus apa itu lebih bersemangat untuk belajar seperti itu. Nggih. Jadi seperti itu, Pak, saya memberikan penjelasan gitu. Ya, saya sangat setuju. Tadi Bupor juga sudah memberikan banyak beberapa penjelasan tentang murid tersebut tentang karena kondisi sekolah kita yang seperti apa, terus kewajiban kita membayar uang kas itu digunakan untuk apa saja. Dengan penjelasan seperti itu, pastinya anak juga bisa menangkap penjelasan dari Bupor dan memahami penjelasan dari Bupor itu sangat positif pastinya. Tidak mungkin anak itu terus setelah Bupor menanggapi, apalagi Bupor adalah wali kelas, setelah Bupor menanggapi hal tersebut, anak itu memberontak untuk yang kedua kalinya. Terus dari kelima anak tersebut tadi kan dari latar belakang yang berbeda-beda, apakah juga ada yang termasuk dari keluarga broken home, Bu? Oh iya, Pak, memang ada sih, ada yang dari broken home juga seperti itu. Mungkin kan ya, apa ya, kondisi orang tua yang ada di rumah menyebabkan mereka itu menjadi malas untuk belajar, mungkin begitu gitu, Pak. Terus ada juga yang memang anak-anak itu memang paling paling kecil sendiri, jadi yang kalau di rumah itu memang sering dimanjakan oleh orang tuanya begitu. Terus ada juga yang memang tadi ya mungkin IQ-nya rendah atau di bawah rata-rata. Kemudian ada juga yang dia itu memang apa itu yatim gitu, Pak. Jadi memang ibunya saja yang menjaga dia begitu. Jadi bapaknya sudah meninggal begitu, Pak. Ya, tapi kan seharusnya hal itu malah menjadi apa ya? Menjadi support bagi mereka seperti itu agar mereka itu menjadi orang yang lebih baik begitu. Mungkin mereka sudah terlalu Pak. Mungkin sudah terlalu apa itu keenakan dengan apa itu dengan kondisi mereka seperti itu. Iya, Bupor, saya sangat setuju. Tadi Bupor juga sudah
memberi banyak pengertian anak tersebut. Padahal anak yang seperti itu kita harus mensupport, yang pertama kita harus mensupport. IQ rendah mungkin anak tersebut itu mungkin minder dengan teman yang ada di kelasnya, dia ada broken home, mungkin anak mencari perhatian lebih dari wali kelasnya, mungkin ada anak lain juga seperti itu, mungkin sudah di fase keenakan dengan kondisi tersebut. Dengan seperti itu, Pur sudah banyak memberikan pengertian banyak tentang hal tersebut. Untuk saat ini dan untuk hari ini juga, apakah anak tersebut dari kelima anak tersebut, dari kelima anak tersebut tadi kan Pur bilangnya sudah berubah, walaupun mungkin ada satu dua anak yang berubah. Apakah dari satu dua anak itu yang belum berubah, Pur itu cara merubah ke dua atau tiga anak tadi yang masih sulit untuk berubah itu bagaimana? Saya mempunyai rencana, Pak, kalau di sekolahan saya kan memang, kesiswaannya kan memang, rada keras begitu, Pak. Ya sama dengan tadi nggih, sama dengan Pak Aziz tadi nggih. Jadi, apa itu, memang kesiswaan juga ditakuti oleh anak-anak tersebut seperti itu. Mungkin saya akan menemui kesiswaan terlebih dahulu, kemudian berkonsultasi dengan beliau bagaimana agar anak-anak tersebut itu bisa jera seperti itu, maksudnya bisa berubah. Kemudian kalau misalnya dengan kesiswaan kok belum bisa merubah perilaku mereka, saya berencana untuk berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah, ya. Dengan ibu kepala sekolah, bagaimana cara menangani anak-anak tersebut begitu, Pak. Apakah saya perlu untuk melakukan home visit ke rumahnya, atau mungkin saya harus mengundang orang tua mereka ke sekolah agar orang tuanya juga tahu bagaimana anak-anak tersebut di sekolah seperti itu. Karena kita sebagai guru kan tidak tidak bisa kalau melakukan hal tersebut sendiri gitu. Jadi kita harus melakukan kolaborasi dengan bapak ibu guru yang lain, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan orang tua juga seperti itu. Ya, Bogor saya sangat setuju dengan pendapat Bogor. Bogor sudah menjadi yang pertama, sudah menjadi wali kelas yang sangat baik. Bogor juga sudah menjadi wali kelas yang sangat perhatian dan peduli dengan anak. Bogor juga sudah memberikan perhatian yang lebih kepada anak, walaupun di dalam satu kelas 9A itu ada bermacam-macam anak, tetapi mungkin Bogor memberikan perhatian yang lebih dari kelima anak tersebut, dan anak yang lain mungkin juga mungkin tidak begitu ibaratnya Mary dalam segi kutipannya, tetapi saya juga sangat setuju tadi Bogor juga bilang tidak ada BK, kesiswaan itu ditakuti sama anak, itu juga bisa menjadi tombak yang utama bagi anak yang mungkin ibaratnya nakal gitu. Bogor kita sebagai seorang guru itu yang pertama memang tugas kita adalah menuntun, mendidik sebagai guru seperti itu. Jadi bagaimanapun kondisi anak di dalam satu kelasnya Bogor di dalam 9A itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Apalagi dari kelima anak tadi itu karakternya itu sungguh ibaratnya dalam tanda petiknya itu unik. Dan kita itu tidak bisa menyalahkan karena anak tersebut itu dari kalangan yang berbeda-beda pula. Tadi kan juga bilang ada bilangnya IQ-nya rendah, ada yang broken home, ada yang yatim, ada yang mungkin bekerja sendiri gitu. Kita tidak bisa menyalahkan anak itu, anak sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita harus mendukung apa yang anak lakukan selagi apa yang dilakukan anak tersebut itu positif. Oh iya Pak, terima kasih ya. Karena Bapak Aris sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sebagai seorang guru, dan kita juga bisa sharing bersama begitu ya Pak ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hmm. Terima kasih ya Pak Aris ya.
Ya, sama-sama Bu Pur, semangat sebagai wali kelas 9A dan semangat untuk terus berbuat baik dan selalu menjadi orang tua yang terbaik untuk kelima anak tersebut terutamanya. Ya, ya Pak, terima kasih atas support dari Pak Aris. Sama-sama Bu Pur.